Bab 1271. Kemudian, ada seorang letnan lain yang bertubuh pendek dan terkenal dengan kecepatannya, dan ingin bersaing dengan Tan Yun untuk kecepatan. Namun, di tengah keterkejutan semua orang, letnan itu dengan sedih diingatkan lagi, dan dengan mudah ditangkap oleh Tan Yun. Alhasil, di antara 98 letnan yang tersisa, kecuali 30 letnan di atas peringkat 9, sisanya ingin melawan Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun dengan bersih menamparkan semua lawan. Pada saat ini, para letnan menatap mata Tan Yun berubah, dan dikejutkan oleh kekuatan ledakan, kecepatan, dan tantangan lompatan Tan Yun. Di sisi lain, Xuanyuan Changfeng dan 10 jenderal abadi lainnya juga mengejutkan kekuatan Tan Yun. Sebelumnya, mereka kurang lebih merasa bahwa alasan mengapa Tan Yun bisa menjadi seorang letnan adalah karena dia telah berjalan melalui pintu belakang Jenderal Xuanyuan. Sekarang mereka mengetahui bahwa mereka salah, dan Tan Yun menjadi seorang letnan, dan itu pantas mendapatkannya. Terutama Xuanyuan Changfeng tersenyum dari telinga ke telinga, hahaha, aku, Letnan Jenderal Tan, dari 100 letnan, kekuatannya setidaknya 31. 9 jenderal abadi lainnya memandang Xuanyuan Changfeng dengan iri di mata mereka. Pada saat ini, Tan Yun memandang 70 letnan yang telah dikalahkan olehnya, dan tersenyum, yah, aku baru saja mengalahkanmu. Sebagai kompensasi, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Wakil Presiden maju ke depan. Ho. Saat cincin Tan Yunxian berkedip, satu demi satu ledakan fluoresensi, di depan 70 letnan, berubah menjadi 12 pil sebening kristal dengan pil seperti bayi. Ya Tuhan, ini ramuan pemurnian terbaik. Salah satu letnan berseru. Letnan yang tersisa juga sangat bersemangat, memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Dan sisa 30 letnan dari peringkat ke-10 dan ke-11 dari negeri ajaib pemurnian keabadian memandang Tan Yun dengan tatapan rindu di mata mereka, apakah ada lagi saudara Tan? Jika demikian, beri kami 1 atau 2 saja. 1000 jenderal besar dari peringkat pertama hingga ke-6 Refining Wonderland menyaksikan Tan Yun dan berkata. Wakil Jenderal Tan, ada lagi. Kami juga mau hehe. Iya, apakah Anda ingin memberi kami beberapa juga? 1 tidak apa-apa. Petik 2 petik 2. Tan Yun menatap mata semua orang yang penuh harap, dan dia tersenyum bebas. Ya, tapi apakah saya orang yang picik seperti itu? 12 per orang, jika Anda tidak menggunakannya, Anda bisa memberikannya kepada kerabat dan teman Anda. Begitu kata ini keluar, para penonton bersorak. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan lebih dari 10.000 pil ramuan berkualitas tinggi dari cincin peri, dan memberi masing-masing 12. Tan Yun tidak ingin membeli hati orang, tetapi karena jenderal besar dan letnan mendapatkan ramuan pemurnian terbaik, hati orang-orang yang telah dibeli Tan Yun. Yuner, berapa banyak pil abadi berkualitas tinggi yang masih kamu miliki? Laksamana Xuanyuan bertanya. Oh, tidak banyak, ada lebih dari 306.000. Tan Yun berkata dengan santai. Apa, begitu banyak? Xuanyuan Haokong menasihati setelah terkejut, jangan berikan itu kepada bawahan jenderal lain untuk saat ini. Yah, akhirnya aku akan mengerti. Tan Yun mengangguk. Xuanyuan Haokong melirik semua orang lagi, Yuner memiliki pil pemurnian eliksir terbaik, dan Anda memiliki pemurnian eliksir terbaik, jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Dalam 2 tahun ke depan, kami tidak akan pergi ke ekspedisi, jadi kamu bisa mundur dan meningkatkan kekuatanmu. Dalam 2 tahun, saya ingin tentara Xuanyuan Haokong saya menerobos dunia dan menjadi eksistensi terkuat di 12 tentara abadi. Setelah itu, Xuanyuan Haokong memberi Xuanyuan Changfeng 10 jenderal abadi, yang masing-masing mendistribusikan lebih dari 2 juta pil hukuman berkualitas tinggi, sehingga mereka akan mengambil alih pil dan mendistribusikannya kepada tentara abadi yang dibutuhkan di bawah. Ke-10 orang itu bingung dan terkejut, dan mereka tidak menyangka bahwa Laksamana Xuanyuan akan mampu menghasilkan sebanyak 21 juta ramuan hukuman terbaik. Ketika Xuanyuan Haokong memberitahu 10 jenderal abadi bahwa pil ini disediakan oleh Tan Yun, pada saat ini, semua orang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih dari lubuk hati mereka. Juga, lelaki tua itu akan memberitahumu satu lagi berita menarik. Xuanyuan Hao berkata dengan kosong, ingat, jika Yuner dalam bahaya di masa depan, siapapun akan mati-matian melindunginya. Karena dia bukan hanya Saint Order Immortal Saint Alchemist,
tetapi juga Saint Order Immortal Saint Tool Master, Saint Order Immortal Saint Rune Master, dan Saint Order Immortal Saint Arai Master. Setelah mendengarkan, semua orang yang hadir menjadi membatu. Setelah waktu yang lama, mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah menjadi pemujaan dan rasa hormat. Setelah Xuan Yuan Changfeng menenangkan pikirannya, dia menggosok tangannya dan tersenyum dan berkata, "Saudara Tan. Presiden dan Wakil Presiden Persekutuan Alkimia kita hanya alkemis abadi tingkat tinggi. Mereka mengatakan bahwa karena kurangnya obat mujarab untuk menyempurnakan pil kaisar, oleh karena itu, mereka tidak dapat memperbaiki pil kaisar terbaik untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar suci. Pesan Master Pil Suci Abadi. Aku percaya apa yang mereka katakan sebelumnya, tapi sekarang denganmu, aku tidak percaya lagi. Kamu pikir, Guild Pemurnian Pil mengatakan di awal bahwa pil hukuman dan eliksir pemurnian hanya dapat menjadi kelas atas karena kurangnya eliksir pengganti. Tapi apa? Bukankah kamu masih memperbaiki kualitas terbaik dari kedua pil itu? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sedikit, Jenderal, Anda telah berada di lingkaran yang begitu besar, apakah Anda ingin bertanya kepada saya apakah Anda dapat memperbaiki pil kaisar terbaik untuk Anda dan 9 jenderal kekaisaran lainnya? Itu maksudku. Xuan Yuan Changfeng memandang Tan Yun dengan penuh harap, bagaimana? Bisakah itu disempurnakan? Jika bisa disempurnakan, saya akan mendengarkan Anda apa yang Anda katakan di masa depan. 9 jenderal abadi lainnya menatap Tan Yun dengan saksama. Tan Yun mengangguk dan berkata, obat abadi di tanganku hanya bisa memurnikan pil kaisar terbaik paling banyak, jadi biarkan aku memberiku 2 bulan, lalu aku akan memperbaiki pil itu, dan kemudian mundur setelah kamu meminumnya. Mendengar bahwa Tan Yun Zhen dapat disempurnakan dan dapat diambil dalam 2 bulan, 10 abadi gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak pernah bersemangat seperti sekarang ini. Setelah itu, Tan Yun mengobrol dengan semua orang sampai malam tiba, dan semua orang pergi sambil tersenyum. Namun, Tan Yun diatur oleh Xuan Yuan Haokong untuk tinggal di mansion Tuan Kota, Pavilion VIP. Pavilion VIP setinggi 100 meter, dengan 3 lantai di atas dan di bawah, untuk ditinggali Tan Yun. Lantai pertama adalah lobi, dan lantai kedua dan ketiga adalah akot. Tan Yun memasuki akot di lantai 2, dan dia mengorbankan pagoda peri ruang waktu terbaik di telinganya dan memasuki lantai 66. Tan Yun duduk bersila, menawarkan 1000 botol tungku alkimia. Dalam 2 bulan dan 600 tahun ke depan di menara, Tan Yun bermaksud untuk memperbaiki lebih banyak obat mujarab hukuman berkualitas tinggi untuk memberi manfaat bagi para dewa di luar kota. Waktu terbang seperti anak panah. Sebulan kemudian, dalam 300 tahun menara, Tan Yun berkultivasi sambil memperbaiki 30.000 ramuan. Hukuman denda. Setelah 150 tahun di menara, Tan Yun menyempurnakan 10.000 ramuan berkualitas tinggi. Setelah Tan Yun menghabiskan 600 tahun di menara, dia memurnikan 10.000 pil kaisar kelas atas. 10.000 tungku adalah 640.000. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang negeri dongeng penalti urutan ke-9. Tan Yun memutuskan bahwa setelah memberikan pil kaisar terbaik kepada 10 jenderal abadi, dia kembali ke pagoda abadi dan terus berlatih mundur. Mansion Tuan Kota, kamar debat. Xuan Yuan Changfeng dan 10 jenderal abadi lainnya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Xuan Yuan Haokong. 10 jenderal abadi tiba sesuai jadwal, tentu saja untuk apa yang dikatakan Tan Yun 2 bulan lalu untuk memberikan dirinya pil kaisar terbaik. Setelah mendiskusikan masalah ini, Xuan Yuan Haokong memandang 10 orang sambil tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu bahwa Yuner meninggalkan bea cukai hari ini, dan kemudian datang untuk mendapatkan pil kaisar terbaik? 10 orang tersenyum dan mengangguk ya. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum dan melangkah ke ruang diskusi. Saudara Tan, apakah pil kaisar sudah disempurnakan? Xuan Yuan Changfeng bertanya. Yah, sudah selesai. Tan Yun berkata, dengan lambaian tangan kanannya, 120 cincin abadi terbang keluar dari ring. Seluruh tubuh berwarna merah tua, dengan janin pil seperti bayi di dalamnya. Ini adalah pil kaisar terbaik, 12 per orang, kamu membaginya. Tan Yun tersenyum. 10 orang dengan penuh semangat menerima pil kaisar terbaik dan dengan cepat berterima kasih kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengobrol dengan semua orang untuk sementara waktu, lalu kembali ke pavilion VIP, memasuki pagoda suci surgawi duniawi tertinggi dan terus mundur, berlari ke alam sambil menyempurnakan alkimia.
10 jenderal abadi puas memegang pil kaisar terbaik, dan mereka juga bersiap untuk mundur sebelum ekspedisi. Masih ada 1 tahun 10 bulan sebelum ekspedisi. Mereka percaya bahwa mereka dapat menembus dunia. 2 jam kemudian, langit dipenuhi bintang, dan bulan perak menggantung tinggi. Asosiasi Alkimia. 3 lelaki tua dengan ekspresi muram duduk di bagian atas Alchemy Guild. Ketiganya adalah Bu Weng, Presiden Persekutuan Alkimia, Miao Xilin, Wakil Presiden, dan Jenderal Sima Yongzheng. Miao Xilin memandang Bu Weng dan memandang penuh harap, Presiden, bagaimana? Dari 1.600 jenis obat abadi yang dibeli oleh Tiange di kota Sishu, saya dapat menemukan pengganti untuk memperbaiki ramuan hukuman terbaik dan ramuan pemurnian terbaik, obat. Miao Xilin dan Bu Weng keduanya adalah ahli pil abadi tingkat tinggi. Miao Xilin telah mencerahkan 1.600 jenis obat abadi selama lebih dari setahun, dan belum menemukan obat abadi pengganti sampai dia meninggalkan Bea Cukai hari ini. Pada saat ini, tepat setelah Bu Weng memurnikan pil, Miao Xilin segera menemukan Bu Weng dan bertanya apakah Bu Weng dapat melihat mana dari 1.600 obat abadi yang tercatat di slip giok. Itu dapat menggantikan ramuan hukuman yang disempurnakan dan ramuan pemurnian yang disempurnakan. Bu Weng memiliki alis horizontal dan garis vertikal, mengendalikan kesadaran abadi dan menarik diri dari slip batu giok, menghela nafas, saya tidak bisa melihatnya. Dengan puluhan ribu tahun alkimia saya benar-benar tidak tahu obat abadi mana yang Tan Yun digunakan untuk memurnikan. Pil kualitas terbaik untuk hukuman dan pil kualitas terbaik untuk pemurnian keluar. Mendengar itu, dari mata berlumpur Miao Xilin, matanya suram dan berkata, sepertinya kamu hanya bisa menangkap Tan Yun dan mengeluarkan pil dari mulutnya. Pasti Tan Yun sialan ini yang membunuh anakku. Setelah berbicara, Miao Xilin memandang Sima Yongzheng dan berkata dengan marah, Saudara Sima, itu pasti Lucian dan Ge Yun Hao yang dibunuh oleh Tan Yun. Kebencian terhadap putra dan cucuku, dan kebencian bawahanmu, kami harus melaporkannya, dia. Saudara Miao Xian, kamu tidak tahu sesuatu. Sima Yongzheng berkata dengan sungguh-sungguh, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa eyeliner saya di mansion Tuan Kota memberitahu saudara laki-laki, Tan Yun sekarang bersembunyi di paviliun VIP mansion Tuan Kota. Apa? Tan Yun ada di istana Tuan Kota. Hati Miao Xilin tenggelam. Iya, Sima Yongzheng berkata dengan dingin, karena Tan Yun belum mati, maka Ge Yun Hao harus dibunuh oleh Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Ge Yun Hao dan mengirim kepalanya ke tangan Nilong sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Tan Yun tahu bahwa itu adalah Jenderal Peri Nilong dan menyuruh Ge Yun Hao untuk membunuhnya. Dalam hal ini, Suan Yuan Hao Kong tua mungkin sudah menduga bahwa karena saudaraku Nilong mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Suan Yuan Hao Kong tidak repot-repot menemukan saudaranya sejauh ini, mungkin karena sepertiga dari kota abadi Suan Yuan dibangun oleh keluarga Sima kami, dan bawahan saya adalah tentara abadi medali emas. Setelah mendengar ini, Miao Xilin berkata dengan cemas, Saudara Sima, Suan Yuan Hao Kong sangat menyukai Tan Yun. Saya khawatir bahwa di masa depan, dia akan bertindak atas nama Anda untuk Tan Yun. Yah, itu sangat mungkin. Sima Yongzheng berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda tahu berapa umur Suan Yuan Hao Kong yang mendukung Tan Yun? Dia sebenarnya menyebut Tan Yun sendiri sebagai wakil jenderal, dan Tan Yun mengeluarkan 21 juta pil hukuman kualitas terbaik untuk prajurit abadi di bawah Suan Yuan Hao Kong. Selain itu, Tan Yun memberi 1.000 jenderal besar dan 100 letnan 12 ramuan kelas atas untuk memperbaiki masing-masing. Jika ini terus berlanjut, kekuatan keseluruhan bawahan Suan Yuan Hao Kong akan melampaui saudara. Aku khawatir tentang saudaraku. Ketika Tuan Kota meninggalkan Bea Cukai di masa depan, dia akan mengipasi api di mulut Tuan Kota. Tuan Kota tidak akan memaafkannya sebagai saudara. Lagi pula, Tuan Kota sudah lama dicurigai sebagai saudara dan tega berkolusi dengan musuh asing. Setelah mendengarkan, Miao Xilin berkata dengan ekspresi kuat, apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, suara hormat datang dari luar pintu. Tuan, apakah Anda di dalam? Masuk, kata Sima Yongzheng. Pintu terbuka dan seorang pria paruh baya masuk. Jika Tan Yun melakukan ini lagi, dia pasti akan mengenali orang ini, karena orang ini adalah manajer mansion Tuan Kota di Renmu. Di Renmu adalah eyeliner Sima Yongzheng yang dimasukkan ke dalam mansion Tuan Kota. Di Renmu membungkuk dan berkata, Tuan, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan.
Katakan saja di sini, mereka bukan orang luar. Kata Sima Yongzheng. Bawahan patuh. Direnmu berkata dengan jujur, kembalilah ke tuannya. 2 jam yang lalu, Tan Yun menyempurnakan pil kaisar terbaik, dan memberi masing-masing dari 10 jenderal abadi 12 bawahan Suan Yuan Haokong. Apa katamu? Bu Weng dan Miao Silin tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka tanpa menunggu Sima Yongzheng berbicara. Keduanya tampak terkejut, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Betulkah? Sima Yongzheng juga berdiri. Itu benar. Direnmu berkata dengan jujur, ada satu hal lagi, bawahan harus memberi tahu tuannya. 3 hari yang lalu, ketika bawahannya minum dengan Zhang Yizong, pelayan istana tuan kota, dia mengetahui darinya bahwa Tan Yun bukan hanya seorang kaisar suci, tetapi juga seorang kaisar suci, jimat suci, dan kaisar suci. Guru suci. Berita ini sangat dapat dipercaya. Selain itu, Zhang Yizong terdiam setelah minum, mengatakan bahwa Tan Yun curiga bahwa tuan di balik upaya Lucian untuk membunuhnya adalah kamu. Zhang Yizong juga mengatakan bahwa Tan Yun mengatakan bahwa suatu hari dia akan membunuhmu sendiri. Mendengar ini, Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, 4 keterampilan Tan Yun begitu sempurna sehingga dia tidak boleh tinggal. Dia pikir dia bersembunyi di istana tuan kota dan ingin aman. Dia terlalu naif. Pada saat ini, Miao Silin bergema, ya, Anda tidak boleh tinggal, jika tidak akan ada masalah tanpa akhir. Saudara Sima, apa yang akan Anda lakukan? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Sima Yongzheng memejamkan mata, terdiam lama, dan berkata, lakukan dalam 3 hari. Sima Yongzheng memandang Direnmu dan berkata dengan negatif, 3 hari kemudian, Anda memberitahu Suan Yuan Haokong bahwa saya akan memintanya untuk membahas situasi militer untuk ekspedisi dalam lebih dari setahun, dan biarkan dia mengunjungi barak kami. Begitu Suan Yuan Haokong tiba di barakku, aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya. 3 hari kemudian, malam sangat dalam, dan salju tebal dengan bulu angsa menelan dunia. Di pusat kota, rumah umum Sima. Di Aula Yongzheng, seorang gadis muda dengan gaun biru berusia 28, memandang Sima Yongzheng, tersenyum dan berkata, Ayah, mereka sedang mundur, mengapa Anda memanggil mereka? Sosoknya bergelombang, terutama sepasang pupilnya, yang sangat hitam seperti manusia, tetapi abu-abu mati. Gadis cantik yang bisa makan adalah putri tunggal Sima Yongzheng, Sima Feier. Wanita ini adalah pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-12 dari Kaisar Realem. Putri, aku ingin kamu membantu ayahku hari ini. Kata Sima Yongzheng. Hihi. Sima Feier terkekeh dan berkata, Ayah, mungkinkah dia ingin putrinya membunuhmu lagi? Putriku telah membantumu membunuh tidak kurang dari 1000 orang. Tiba-tiba, putriku berpikir membunuh juga merupakan hal yang sangat menarik. Jahat, sangat kejam. Siapa yang mengira bahwa gadis cantik ini akan terlihat senang ketika dia berbicara tentang pembunuhan? Hehehehe, aku benar-benar putri ayah yang berharga. Sima Yongzheng tersenyum dan berkata dengan tatapan lurus, masuki rumah tuan kota dan targetkan Tan Yun yang berkultivasi di paviliun peri di paviliun VIP. Orang ini adalah kekhawatiran besar bagi ayahnya. Sekarang dia adalah basis kultivasi tingkat 8 dari negeri peri hukuman, tetapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh keabadian tingkat 8 di negeri dongeng. Sima Feier tersenyum dan berkata, orang ini memang jenius. Sangat senang membunuh putri jenius. Itu hanya seorang ayah, semut belaka. Adapun putrinya yang melakukannya sendiri. Putrinya mengirim pembunuhnya untuk melakukannya. Mendengar ini, Sima Yongzheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, kamu harus pergi sendiri. Kamu tidak dapat membuat kesalahan. Kamu harus membunuh Tan Yun. Kecuali Suan Yuan Haokong, tidak ada lawanmu di City Lord's Mansion. Selain itu, Suan Yuan Haokong akan dipanggil ke barak untuk ayahnya malam ini. Dengan cara ini, kamu dapat yakin bahwa kamu akan aman dalam membunuh Tan Yun. Petik 2. Sima Feier menganggukkan kepalanya, matanya menunjukkan ekspresi muram, jangan khawatir, ayah, malam ini adalah kematian Tan Yun. Ayah, Anda telah memimpin Suan Yuan Haokong ke barak, dan jangan melakukan apapun padanya. Ini belum waktunya. Sima Yongzheng tersenyum dan berkata, semua orang tahu bahwa Sima Yongzheng memimpin tentara dalam ekspedisi. Saya telah menggunakan tentara saya seperti dewa dalam 10 pertempuran dan 9 kemenangan. Seperti yang semua orang tahu,
Alasan kenapa aku bisa menggunakan tentara seperti dewa adalah karena gadisku yang berharga. Seperti yang dikatakan Sima Yongzheng, Sima Feier adalah otak dari Sima Yongzheng. Ayah, kamu sangat malu untuk mengatakannya. Sima Feier mengeluh, jika Anda bertarung sesuai dengan penempatan putri Anda akan memenangkan 10 pertempuran dan 10 kemenangan. Alasan kekalahan itu juga merupakan alasan Anda mengubah penempatan putri Anda. Oke, bukankah ayah yang salah? Sima Yongzheng tersenyum, wajahnya diluruskan, putri, saya menanyakan sesuatu yang sangat serius untuk ayah saya. Ayah, katamu, putri, makhluk abadi kelas atas ingin membiarkan ayah mereka memimpin pasukan abadi untuk bergabung dengan mereka dan membantu mereka membantai makhluk abadi kelas bawah. Sima Yongzheng mengerutkan kening, hanya ada 1 bulan tersisa sebelum batas waktu untuk kita pertimbangkan. Apakah kamu ingin setuju untuk menjadi seorang ayah? Setelah mendengar ini, Sima Feier mencibir dan berkata, ayah, gadis penguasa kota, juga curiga pada kita. Jika ini masalahnya, bagaimana jika kita berlindung? Apa kehidupan dan kematian para abadi di kota abadi Suanyuan bagi kita? Selama kita berada di bawah komando abadi yang unggul, kita dapat hidup tanpa rasa takut dan takut di kota abadi Suanyuan. Putri berarti perlindungan. Adapun waktu perlindungan, Putri juga telah memikirkannya dengan jelas. Lalu, omong-omong, aku akan memberi peri kelas 1 hadiah besar. Sima Yongzheng berkata dengan bingung, kapan kamu akan berlindung, dan apa hadiahnya? Mata Sima Feier penuh dengan dingin, setelah lebih dari 1 tahun, ayah, Anda dan Suanyuan Haokong akan memimpin pasukan Anda dalam ekspedisi, dan kemudian Anda akan beralih ke pertempuran dan membantai bawahan Suanyuan Haokong. Lepaskan kepala Xiangxiang Suanyuan Haokong dan berikan kepada abadi kelas atas. Bukankah ini hadiah besar? Mendengar ini, Sima Yongzheng mengerutkan kening. Ini terlalu kejam, kan? Segera, Sima Yongzheng tertawa terbahak-bahak, tapi aku menyukainya, hahaha. Tidak ada keraguan bahwa Sima Feier, seorang gadis yang tampaknya lugu, memiliki hati yang kejam yang telah mencapai titik tidak bisa berkata-kata. Ini sudah larut malam, Barak. Suanyuan Haokong memasuki rekening militer Sima Yongzheng. Saudara Suanyuan, saya mengundang Anda untuk datang sangat terlambat, karena saudara saya yang berbudi luhur, saya tiba-tiba memikirkan rencana cerdas untuk mencapai kemenangan penuh di medan perang setahun kemudian. Sima Yongzheng berkata dengan tulus. Benarkah? Jika itu masalahnya, maka kita harus belajar dan belajar. Suanyuan Haokong berkata sambil tersenyum, terlihat cukup bahagia. Sima Yongzheng menunjuk ke peta topografi dan berkata, lihatlah tempat ini, itu adalah ngarai yang hilang 80 juta sen di timur kota kita. 1 tahun kemudian, tempat di mana tentara kita dan kota terbengkalai berperang adalah 5 juta sen di utara Lost Canyon. Pada saat itu, bawahan komandan saya akan menyergap di Lost Canyon, dan Anda akan mengirim beberapa pasukan abadi untuk melawan musuh, berpura-pura dikalahkan dan mundur menuju Lost Canyon. Pimpin musuh ke Lost Fairy Lake di luar Lost Canyon, dan kemudian kedua pasukan kita akan bergegas keluar dari Lost Canyon dan melawan musuh sampai mati. Tentu saja, kamu juga bisa membawa pasukanmu, bersembunyi di Lost Canyon, dan aku akan menarik musuh. Ini bukan masalah. Setelah mendengar ini, Suanyuan Haokong mengangguk dan berkata, strategi ini layak, tetapi pihak lain bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan kita harus tetap tinggal. Pada saat itu, biarkan Laksamana Zuge memimpin pasukannya dan berhibernasi di barat ngarai yang hilang untuk bersiap menghadapi keadaan darurat dan menghadapi keadaan darurat. Setelah mendengar ini, Sima Yongzheng berkata, oke, saya akan mengundang Jenderal Zuge ke sini. Kami akan berbicara panjang lebar sepanjang malam dan menyusun penyebaran strategis yang terperinci sehingga menjadi sangat mudah. Yah, itu bagus. Suanyuan Haokong mengangguk. Pada saat ini, dia tidak memikirkan perubahan haluan Sima Yongzheng, karena sepertiga dari keabadian di Suanyuan Xiancheng dibawa oleh Sima Yongzheng dari luar dan dibangun bersama dengan rumah penguasa kota. Pada saat yang sama, di salju tebal, bayangan hantu jatuh di luar rumah penguasa kota dan berubah menjadi pria bertopeng hitam. Dari tubuh pria bertopeng yang kasar dan bangga, dapat dilihat bahwa ini adalah seorang wanita dan cantik. 2 penjaga yang menjaga gerbang mansion dipukul oleh wanita itu sebelum mereka bisa bereaksi. Kemudian, wanita itu melihat ke gerbang yang tertutup, bibirnya menggeliat,
dan dia menggumamkan kata sandi aktivasi untuk kontrol gerbang mansion Tuan Kota. Detik berikutnya, tirai cahaya kabur terpancar dari gerbang istana, dan pembatasan dicabut. Saat wanita berpakaian hitam mendorong membuka gerbang rumah penguasa kota dengan tenang, teriakan tua bergema melalui rumah penguasa kota, siapa yang berani masuk ke rumah penguasa kota. Mengikuti suara yang lama, seorang tetua berambut putih dari peringkat ke-11 Kaisar Realem muncul entah dari mana dari depan mansion, menjulurkan telapak tangannya yang keriput, dan menepuk dada wanita bertopeng itu. Orang tua ini adalah penjaga yang bersembunyi di istana Tuan Kota, Feng Ziming. Kecuali pemilik kota dan Suanyuan Haokong, bahkan Suanyuan Changfeng dan Suanyuan Linger tidak tahu tentang keberadaan Feng Ziming. Haha, tingkat 11 dari Kaisar Realem, kamu ingin melakukan sesuatu padaku juga. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, memutar tangan gioknya, dan memukul telapak tangan Feng Ziming. Ledakan, retakan. Dengan suara patah tulang yang jelas, tulang telapak tangan kanan Feng Ziming retak. Kemudian, wanita berpakaian hitam, Liying melintas, dan menamparkan dada Feng Ziming dengan telapak tangan. Engah, sangat kuat, siapa kamu? Feng Zi menyemburkan darah dan terbang ke halaman. Seseorang masuk ke rumah penguasa kota tanpa izin, kejar. Ayo cepat, mengikuti kemarahan, ratusan penjaga dari mansion Tuan Kota bergegas menuju gerbang mansion dengan tombak. Ketika ratusan penjaga penguasa kota tiba, hanya seorang lelaki tua aneh yang terlihat terbaring di tanah sekarat, dan tidak ada orang lain. Bagaimana dengan orang? Ketika para penjaga bingung, suara keras datang dari arah paviliun VIP. Para penjaga mengikuti prestise mereka, tetapi melihat paviliun VIP tempat Tan Yun tinggal, itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bayangan gelap, menyeret tangan kanan Tan Yun ke menara peri ruang dan waktu terbaik setinggi 100 meter, dan membumbung ke langit. Mulailah. Wanita berpakaian hitam mengucapkan kata, Ki, dan kemudian, dengan lengan kanannya yang lembut tanpa tulang, dia melambai perlahan dari kehampaan, dan gumpalan kekuatan surgawi berubah menjadi totem, yang dicetak di langit salju yang kosong. Om, dalam kekosongan-kekosongan, formasi besar yang menyelimuti mansion Tuan Kota runtuh. Kemudian, wanita berpakaian hitam menyeret menara suci peri, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di gunung suci Suanyuan. Melihat bahwa kapten pengawal tidak dapat mengejar pria berbaju hitam itu, dia bingung ketika pengurus rumah tangga Zhang Yizong terbang dengan tergesa-gesa. Zhang Yizong tampak cemas dan berkata, saya pikir paviliun VIP tempat Wakil Jenderal Tan tinggal telah dihancurkan. Bagaimana dengan Wakil Jenderal Tan? Kapten penjaga membungkuk dan berkata, Steward, Wakil Laksamana Tan masih berkultivasi di Immortal Saint Tower, tetapi pria berbaju hitam mengambil Immortal Saint Tower. Butler, masalah ini sangat aneh. Pria bertopeng berpakaian hitam pergi dengan menerobos formasi utama mansion Tuan Kota. Apa? Zhang Yizong sangat marah, pusing karena marah. Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi ke barak dan memberi tahu tuannya? Ya, aku pergi sekarang. Setelah kapten penjaga meninggalkan hukuman, dia terbang keluar dari mansion Tuan Kota. Orang lain keluar semalaman untuk mencari keberadaan Letnan Jenderal Tan. Zhang Yizong meraung, segera beritahu seluruh kota, pastikan untuk menangkap mereka yang masuk ke rumah Tuan Kota dan membunuh 9 klan. Bawahan patuh. Para penjaga terbang keluar dari rumah penguasa kota dalam semalam. Pelayan, ada apa? Pada saat ini, Direnmu berlari dengan panik. Wakil Jenderal Tan dibawa pergi. Zhang Yizong dipenuhi amarah. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Direnmu berpura-pura terkejut, dan kemudian berkata dengan cemas, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan tentang ini? Zhang Yizong berkata dengan marah, Direnmu, pergi dan panggil semua pelayan di rumah ke aula konferensi. Setelah itu, Zhang Yizong membantu Feng Ziming, yang terbaring di genangan darah, dengan ekspresi muram, kamu sangat tatap muka, siapa kamu? Feng Ziming berkata dengan suara lemah, saya adalah pria dari Tuan Besar, yang bertanggung jawab untuk melindungi rumah Tuan Kota secara diam-diam. Feng Ziming pingsan sebelum berbicara. Setelah beberapa saat, aula pertemuan. Di aula utama, Zhang Yizong memandangi 8 pelayan, wajahnya sangat dingin, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Orang yang mengambil Letnan Jenderal Tan barusan adalah gerbang mansion Tuan Kota yang dia buka. Kepala pelayan pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh.
Juga, ketika saya bergegas keluar setelah mendengar berita itu, kapten penjaga memberitahu pengurus rumah tangga bahwa itu adalah formasi penjaga yang dibuka oleh pria bertopeng hitam. Saat ini, tidak ada yang tahu kecuali Tuan Kota, Tetua, Nona Muda kedua, dan Tuan Muda ketiga. Tapi barusan, kepala pelayan ini telah memeriksanya, dan tata letak formasi ini awalnya ditempatkan di paviliun kepala pelayan, tetapi ada bekas sentuhan. Hanya kalian berdelapan yang akan datang ke paviliunku untuk mencariku di hari kerja. Sebelum pembunuh itu ditemukan, siapapun dari kalian berani meninggalkan rumah penguasa kota tanpa izin dan membunuhku. Pada saat yang sama, wanita berpakaian hitam dan bertopeng berubah menjadi bayangan dari langit bersalju, terbang keluar dari wilayah di bawah yurisdiksi barak dalam kota, dan segera terbang ke ngarai seperti jurang. Di ngarai yang mengaburkan langit, wanita bertopeng hitam membuka gua dengan pedang dan menyeret menara suci peri ke dalam gua. Setelah itu, dia menempatkan pagoda suci peri di dalam gua, di antara cincin yang berkedip-kedip di jari giok, dan terbang keluar dari gua, menembus tanah dalam lintasan misterius. Berdengung. Saat berikutnya, kekosongan bergetar, dan lubang di tebing ngarai menghilang dan berubah menjadi pohon raksasa. Jelas dia mengatur susunan magis. Di dalam gua, wanita bertopeng itu masih menutupi wajahnya. Wanita ini adalah Sima Feier. Dia bertindak sangat hati-hati, meskipun Tan Yun hanyalah seekor semut di matanya, dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya sebelum membunuh semut itu. Pada saat ini, Sima Feier menatap pagoda suci surgawi duniawi tertinggi di depannya, dengan ekspresi kesal di matanya. Karena kemarahannya, kebanggaan yang menjulang di dadanya juga bergelombang seperti ombak, yang sangat menarik perhatian. Apa yang membuatnya kesal adalah bahwa Master Formasi Suci Abadi berpangkat tinggi yang bermartabat tidak dapat melihat. Bagaimana pembatasan gerbang menara dibuka? Tan, kamu keluar, ayo kita bicara. Sima Feier mencoba menenangkan nada suaranya. Segera, dia merasakan keabadian, dilepaskan dari lantai 66 menara suci abadi, menutupi dirinya sendiri. Pada saat ini, tawa Tan Yundang keluar, ramping, lordotik, bengkok, dan tak tertahankan. Terutama sepasang pegunungan Wushan, mereka memiliki pemandangan terindah untukmu. Gadis kecil itu dalam kondisi yang baik. Hanya melihat tubuhmu, aku ingin menghancurkanmu. Hahaha. Mendengar ini, Sima Feier gemetar karena marah. Kamu mencari kematian. Mencari kematian. Tan Yun di menara 66 lantai, duduk bersila, berkultivasi dan alkimia, seringai di sudut mulutnya, dan nadanya masih ringan. Cektes, aku sangat takut, kamu mau aku untuk mati. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun sangat tenang. Bahkan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme mungkin tidak dapat membuka batasan yang ditetapkan sendiri, dan wanita bertopeng ini tidak bisa. Tentu saja, hanya ada satu situasi di mana Tan Yun dapat ditemukan, yaitu menghancurkan menara suci peri. Tan Yun cukup percaya diri, menara suci perinya adalah artefak suci abadi terbaik. Di tanah terpencil, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat dengan paksa menghancurkannya. Karena itu, dia sangat tenang. Kau bajingan tak tahu malu. Sima Feier kehabisan napas. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia tidak tahu bagaimana cara membuka gerbang menara. Tan Yun mendengus dingin, nadanya dingin. Ayo bicara, apakah kamu dari Sima Yongzheng atau Miao Silin? Tidak masalah siapa orangnya, yang penting kamu sudah mati. Sepasang pupil abu-abu mati Sima Fei mengungkapkan kilau haus darah. Kamu pikir kamu bersembunyi di dalam seperti kura-kura dengan kepala menyusut. Tidak bisa membantumu. Aku memberitahumu, aku akan membiarkanmu memohon belas kasihan dan keluar dengan patuh. Pada saat itu, aku akan memotong matamu dan memotong lidahmu, sehingga kamu akan menderita kematian yang terlambat. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan berkata, oke, Jalang kecil punya cara untuk melakukannya, tidur saja, kakekmu, aku tidak akan bersamamu. Setelah itu, Tan Yun berhenti memperhatikan Sima Feier. Pada saat ini, Tan Yun berspekulasi bahwa wanita itu tidak dikirim oleh Miao Silin, tetapi oleh Nilong atau bahkan oleh Sima Yongzheng. Pada saat yang sama, dengan 10.000 keberanian Tan Yun, dia tidak berani meninggalkan menara peri. Karena dia menemukan melalui pengetahuan peri, dia tidak bisa melihat kultivasi wanita itu. Sejak dibawa pergi oleh Sima Feier di istana Tuan Kota, Tan Yun telah melepaskan kesadaran peri. Dia tahu bahwa wanita ini membawa dirinya ke ngarai,
bukan rumahnya, karena tujuan pagoda peri terlalu besar. Takut ketahuan dalam perjalanan pulang. Jika kamu datang, kamu akan aman. Tan Yun mencibir dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana kamu memaksaku keluar. Setelah itu, Tan Yun terus berlatih alkimia sambil mundur. Di dalam gua di tebing ngarai, mata abu-abu Sima Feier menunjukkan tatapan garang. Tan Yun, kamu orang yang tidak tahu malu, jika aku benar-benar tidak dapat membantumu, kamu sangat salah. Kamu, seekor semut dari tanah peri hukuman tingkat ke-8, pernahkah kamu mendengar tentang api tingkat abadi terbaik, matahari benar-benar api? Jika Anda belum pernah mendengarnya, saya dapat memberitahu Anda, matahari ini benar-benar api, saya hanya perlu waktu yang cukup, bahkan artefak abadi terbaik pun dapat membakar kehampaan. Meskipun aku tidak bisa melihat peringkat menaramu, itu tidak penting. Yang penting adalah wanita ini punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu perlahan. Sampai matahari membakar menaramu yang rusak. Mendengar itu, di menara 66 lantai, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Ini tertidur, dan seseorang memberi bantal. Api matahari yang sebenarnya dari peringkat abadi terbaik tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka. Tan Yun masih berjuang untuk menemukan semacam api, dan tidak pernah berpikir ada saat yang tepat sekarang. Tan Yun menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata dengan nada ngeri, matahari benar-benar panas. Saya belum pernah mendengarnya, baik jalan kecil, Anda, kakek Tan, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, jika Anda memiliki kemampuan apapun, gunakan saja. Pelacur kecil, di dalam gua, Sima Feier gemetar karena marah, aku akan membakarmu hidup-hidup. Matahari benar-benar panas. Sima Feier mengorbankan api matahari yang sebenarnya yang telah disempurnakan menjadi api yang sebenarnya. Api merah dan putih berubah menjadi raksasa ratusan meter, dan langsung menyelimuti menara suci peri ruang dan waktu terbaik. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan sebulan kemudian, pagoda peri ruang waktu terbaik terbakar merah. Aku melihat berapa lama kamu bisa tahan. Sima Feier berkata dengan dingin. Pada saat ini, Tan Yun di lantai 66 pagoda suci surgawi duniawi tertinggi telah mengorbankan api Hongmeng. Dia memanipulasi api Hongmeng, mengubahnya menjadi jaring raksasa, dan menempelkannya di dinding di dalam menara peri seperti tanaman merambat. Dengan cara ini, dunia luar melihat merah menyala dari pagoda peri, tetapi bagian dalam tidak bisa merasakan suhu sama sekali. Tan Yun tidak segera mengendalikan api Hongmeng, dan alasan melahap api matahari yang sebenarnya itu sederhana. Ada tatapan licik di mata Tan Yun, dan dia diam-diam berkata, jika saya memikirkannya, jika saya adalah dia, saya pasti tidak akan berani kembali ke tuannya dengan tujuan besar seperti ruang waktu terbaik, pagoda peri, jika tidak, saya akan ditemukan di jalan. Selain itu, setelah waktu yang lama, dia sangat mungkin untuk kembali ke tuannya, selama dia meninggalkan gua, aku akan melarikan diri. Meskipun Tan Yun tidak bisa menunggu dan ingin api Hongmeng menelan api matahari yang sebenarnya, dia tahu bahwa ini belum waktunya. Diam-diam di sini, Tan Yun berpura-pura mendengar suara menyakitkan dari menara. Sudah kubilang, suhu ini bukan apa-apa bagiku, Tan Yun. Hehe, kamu terus berpura-pura, aku melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Sima Feier menyeringai, duduk bersila di rumah gua, dan berpikir dalam hati, aku sudah lama tidak pulang. Ayah pasti mengkhawatirkanku. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu. Putrimu percaya bahwa Tan Yun akan dibakar sampai mati dalam waktu paling lama 1 bulan. Kemudian, putrinya akan pulang lagi. Waktu berlalu cepat. Ah, tolong lepaskan aku tidak tahan lagi. Sang Xian, tolong cepat padamkan api matahari yang sebenarnya, kulitku akan meleleh. Tidak, kelopak mataku meleleh. Selama kamu tidak membunuhku, kamu mengatakan, apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkanmu. Petik 2. Tan Yun keluar dari menara suci peri, histeris memohon belas kasihan dan meratap. Bahkan, Tan Yun di lantai 66 masih duduk bersila seperti angin musim semi. Dia berpura-pura semua ini. Sima Feier mencibir, 2 bulan yang lalu, bukankah kamu memiliki mulut yang keras? Kenapa kamu tahu untuk memohon belas kasihan sekarang? Wanita ini memberitahumu, kamu harus mati. Jika kamu yang harus disalahkan, kamu berada di tim yang salah, dan kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung.
Pada saat ini, Tan Yun menjerit kesakitan dan terdengar lagi, dasar jalang. Keluargamu jalang. Kamu bilang, siapa kamu? Anjing mana yang mengirimmu ke sini? Bahkan jika aku mati, aku akan mengutukmu dan disilangkan sampai mati oleh 10 orang. Setelah mendengarkan, Sima Feirxiang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam, Tan Yun, jangan ingin memprovokasi Nona Ben dengan kata-kata ini. Wanita ini memberitahu Anda bahwa rasa sakit dan keengganan terbesar orang adalah bahwa mereka tidak tahu siapa yang membunuh Anda sebelum mereka mati. Wanita muda ini membunuh terlalu banyak orang, dan mereka bahkan tidak tahu siapa wanita muda ini sebelum mereka meninggal. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu akan mati dalam ketidakberdayaan. Kamu tidak tahu siapa wanita ini. Hahaha. Di menara, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, berpikir dalam hati, wanita ini sangat kejam, mengetahui bahwa saya tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangannya, tetapi dia masih menutupi wajahnya dan tidak mengatakan identitasnya. Rumah kota wanita ini pasti sangat dalam, siapa yang akan dia kirim? Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun berhenti memikirkannya, tetapi Tan Yun memperhatikan bahwa mata Sima Feier berwarna abu-abu. Wanita ini sebenarnya memiliki murid kematian yang mempesona, dan kekuatannya tak terduga. Dia pasti bukan pembunuh biasa. Memikirkan hal ini, Tan Yun pura-pura berteriak lagi, mengutuk pelacur, jalang, kejam sekali, kau akan dihukum. Ah, menghadapi kutukan, Sima Feier menutup telinga. Di bulan berikutnya, jeritan Tan Yun menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Meskipun Sima Feier percaya bahwa Tan Yun sudah mati, dia masih mencibir dan berkata, kamu tidak berpura-pura mati. Apakah kamu pikir wanita ini akan pergi? Jika demikian, kamu terlalu naif. Dengan cara ini, api matahari yang sebenarnya membakar pagoda suci peri selama setengah bulan. Baru saat itulah Sima Feier bangkit, sedikit mengernyit, dan bergumam pada dirinya sendiri, dia sudah mati, tapi aku masih tidak bisa melanggar larangan pagoda ini. Tidak masalah, bahkan jika itu bisa dipatahkan, Tan Yun akan terbakar menjadi ketiadaan. Saya telah jauh dari rumah selama lebih dari 3 bulan. Ayah saya pasti sangat mengkhawatirkan saya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melaporkan keselamatan saya. Sima Feier menyingkirkan api matahari yang sebenarnya, terbang keluar dari gua di langit, dan berdiri di tebing. Segera, dia membalik tangan gioknya, memegang pedang panjang, dan mengukir puluhan ribu pola formasi terlarang di tebing. Dengan batasan ini, ditambah susunan magis di pintu masuk gua, tidak ada yang akan menemukan bahwa ada rumah gua di sini. Sima Feier pergi setelah berbisik pada dirinya sendiri. Tujuannya untuk tidak mengambil kembali api matahari yang sebenarnya adalah bahwa setiap kali dia membunuh, dia akan melakukannya tanpa bocor, menghancurkan tubuh. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk melaporkan keselamatannya terlebih dahulu, dan kemudian ke Dongfu, menyaksikan api matahari yang sebenarnya membakar menara hingga kehampaan sebelum meyakinkan. Tentu saja, di dalam hatinya, bahkan jika Tan Yun tidak mati, dia tidak dapat melarikan diri, batasan yang dia tetapkan. Pada saat ini, di lantai 66 pagoda surgawi ruang dan waktu, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, telah memadatkan janin Hongmeng ke-9 di kolam spiritual. Itu berarti dia telah memasuki tingkat ke-9 dari negeri dongeng hukuman. Dia mendengar suara Sima Feier barusan, dan diam-diam berkata, wanita ini sangat licik. Apakah dia benar-benar pergi atau berpura-pura? Neneknya, aku benar-benar ingin melepaskan kesadaran abadi untuk memeriksanya, tapi aku tidak bisa. Jika dia menyadarinya, maka aku tidak akan mati. Memikirkan hal ini, Tan Yun masih tidak mengendalikan api Hongmeng, melahap api matahari yang sebenarnya. Setelah 1 jam, tiba-tiba, Tan Yun merasakan keabadian, mengalir dari luar gua, dan terkunci di menara suci. Setelah tinggal sebentar, itu menghilang. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya, tetapi untungnya dia tidak melarikan diri, jika tidak, dia akan ditangkap oleh wanita ini lagi. Jam kedua seperti tengah tahun, dan 1 jam lagi telah berlalu. Tan Yun bertanya-tanya apakah dia harus meninggalkan pagoda peri dan melarikan diri dengan api matahari yang sebenarnya. Tiba-tiba, pengetahuan peri Sima Feier mengalir ke rumah gua lagi. Brengsek, itu berbahaya. Ketika Tan Yun bergumam, suara Sima Feier yang menarik dan menyenangkan terdengar lagi, sepertinya aku terlalu khawatir. Masalahku yang mencurigakan terlalu sulit untuk diperbaiki.
Naik, hehe, pulanglah. Setelah beberapa saat, Tan Yun berpikir bahwa dia harus pergi kali ini. Tapi apa yang membuat Tan Yun dan sakit adalah bahwa pengetahuan peri Sima Feier mengalir ke dalam gua lagi. Dalam setengah hari berikutnya, apa yang membuat Tan Yun sedikit patah adalah bahwa Sima Feier tidak pergi sama sekali, dan melepaskan total 9 kesadaran abadi yang mengintip dari depan ke belakang. Gadis bau ini benar-benar karakter yang sulit dihadapi. Tan Yun terdiam. Akhirnya, dalam 10 jam berikutnya, Tan Yun merasa bahwa tidak ada pengetahuan abadi untuk mengintip ke dalam gua, dan kemudian dia memutuskan untuk keluar dari Immortal Saint Tower. Karena dia menghitung dari kecepatan terbang wanita itu membawanya dari istana tuan kota ke sini, jika wanita itu kembali ke pusat kota, hanya butuh belasan jam untuk bolak-balik. Jika dia tidak pergi lagi, wanita ini akan benar-benar pulang dan kembali lagi. Tan Yun mendapat pesan dari kata-kata wanita ini bahwa ayahnya akan mengkhawatirkannya jika dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ayah. Siapa ayah ini? Mungkinkah ayahnya yang memintanya untuk membunuhku? Tan Yun terbang keluar dari menara suci peri dengan keraguan. Karena api matahari yang sebenarnya, Sima Feier telah disempurnakan menjadi api sejati dalam hidupnya, sehingga tidak ada kebijaksanaan spiritual. Tan Yun tahu bahwa jika wanita itu lebih dekat ke sini, dia akan merasa bahwa api sejati dalam hidupnya akan ditelan oleh api Hongmeng. Jika jaraknya jauh, itu tidak bisa dirasakan. Karena wanita ini telah pergi selama 10 jam, dia pasti tidak bisa melihatnya dengan kecepatan terbangnya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak dapat menemukan tempat untuk menembus sepatu besi. Ini sama sekali bukan usaha. Bitch, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa aku tidak hanya tidak mati, tetapi aku akan melahap hidupmu. Setelah tertawa, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya keluar dari udara, dan api harmoni menyembur dari telapak tangannya. Setelah menelan api matahari yang sebenarnya, dia terbang ke lantai 66 menara suci abadi dan mulai menelan. Datang. Dalam pikiran Tan Yun, menara peri naik ke langit dan terbang ke telinga kanannya. Kemudian, fitur wajah tampan Tan Yun tampak menua dengan cepat seiring berjalannya waktu dan ruang, dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi orang parubaya. Dia menggunakan rambut hitam yang telah dia singkirkan dari kera iblis pembunuh surga sebagai janggut dan mengubahnya menjadi pria parubaya berjanggut. Pembatasan belaka, dan kamu ingin mengendalikanku. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, tangannya terentang, 10 jari menjentikkan, untaian kekuatan surgawi terbang keluar dari udara, dan terbang ke tirai cahaya pembatasan di pintu keluar gua. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, tirai cahaya terlarang di pintu masuk gua runtuh. Detik berikutnya, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, terbang keluar dari gua, dan menembak ke arah gunung suci. Suanyuan. Setengah hari kemudian, malam berkabut, bintang berkabut, dan bulan sabit berkabut menggantung di langit malam. Di pusat kota, rumah umum Sima. Di aula, Sima Yongzheng memandang Sima Feier yang melayang ke aula. Air matanya yang berlumpur keluar dari matanya, dan dia memeluknya dengan tenang ke dalam pelukannya, tersedak oleh isak tangis. Gadisku sayang, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir ini? Apakah kamu tahu? 3,5 bulan yang lalu, larut malam, Suanyuan Haokong tua, setelah mengetahui bahwa Tan Yun telah dibawa pergi, dia menjadi gila mencari Tan Yun. Sekarang kota luar dan dalam Suanyuan Xiancheng, Suanyuan Haokong memimpin pasukan, untuk menemukan Tan Yun, dia akan menoleh. Ayahku benar-benar mengkhawatirkanmu. Mendengar ini, Sima Feier meninggalkan pelukan Sima Yongzheng, mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Sima Yongzheng, dan berbisik pelan, anak perempuannya yang tidak baik. Saya tidak kembali lebih awal. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya aman dan khawatir tentang putri Anda. Sima Yongzheng tersenyum dan meneteskan air mata, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Jika kamu memiliki kekurangan yang panjang dan dua, kamu membiarkan kamu menjadi ayahmu, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada ibumu yang sudah meninggal? Oh omong-omong, bagaimana keadaannya? Sima Feier menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nakal, anak perempuan secara alami sangat mudah. Jangan khawatir, ayah, Tan Yun sudah berubah menjadi abu. Bagus, bagus, ini benar-benar hebat. Sima Yongzheng membelai janggutnya dan tersenyum, Tan Yun sudah mati, Suanyuan Haokong, benda tua ini, mungkin gila sampai mati. Kemudian,
Sima Feier memberitahu Sima Yongzheng tentang cara membakar Tan Yun. Ayah, sekarang putrinya pergi ke gua, dan kemudian setelah menara membakar ketiadaan, lalu kembalilah. Sima Feier berkata, tiba-tiba, seluruh tubuh bergetar karena kegembiraan. Putri, ada apa denganmu? Tanya Sima Yongzheng. Ayah, putriku tiba-tiba merasakan penghalang dari Kaisar Alam Suci. Sekarang aku harus mundur dan segera menerobos alam. Sima Feier sangat gembira. Oke, cepat pergi, ini acara yang bagus untuk keluarga Sima kita. Sima Yongzheng sangat gembira, Tan Yun sudah mati, putriku sayang, kerajaan suci Kaisar dalam waktu dekat, untuk keluarga Simaku, ini adalah kebahagiaan ganda. Sima Feier, yang hendak mundur, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan dingin, Direnmu hanyalah bidak catur yang kami atur di rumah penguasa kota. Ayah ingin membunuhnya sesegera mungkin, dan tidak bisa membiarkan Suan Yuan Haokong mengeluarkan kita dari mulut Direnmu. Setelah mendengar ini, Sima Yongzheng mengangguk dan berkata, lebih dari 3 bulan yang lalu, ayahnya mengilhami racun tubuh Direnmu. Dia meninggal di istana Tuan Kota. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa kita membunuh Tan Yun. Gunung Suci Suan Yuan, di tengah lereng gunung dengan energi abadi, mansion Tuan Kota. Di aula pertemuan, pada saat ini, kemarahan di aula itu menyedihkan. Di aula, Suan Yuan Haokong jauh lebih kurus karena dia khawatir tentang Tan Yun. Suan Yuan Haokong memelototi 10 jenderal abadi dan 100 letnan bawahannya, dan meraung, apakah kalian semua ember beras? Sudah 3,5 bulan, dan aku bahkan tidak bisa menemukan siapapun. Apa gunanya aku menginginkanmu? Para jenderal dan letnan abadi, ini adalah pertama kalinya melihat Suan Yuan Haokong begitu marah. Paman, Suan Yuan Changfeng mengertakkan kulit kepalanya dan bergumam, turun, amarahmu menyakiti tubuhmu. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Kakak Tan telah diculik oleh pembangkit tenaga listrik bertopeng begitu lama. Faktanya, kamu harus tahu bahwa dia tidak lagi hidup. Tanpa menunggu Suan Yuan Changfeng berbicara, Suan Yuan Haokong meraung, saya tidak mengizinkan Anda berbicara omong kosong. Pencapaian 4 keterampilan Yuner adalah nomor 1 di kota abadi Suan Yuan. Melompati untuk menantang kekuatannya tidak diragukan lagi adalah nomor 1 di seluruh alam abadi 9 surga Hongmeng. Bagaimana mungkin orang seperti dia mati? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang penjaga datang keluar aula dan berkata dengan hormat. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? Suan Yuan Haokong meraung seperti guntur, orang tua itu tidak ingin melihat siapapun. Penjaga itu ketakutan, dia juga pertama kali melihat Tuan Besar begitu marah. Penjaga itu berpura-pura berani, dan berkata dengan gemetar, Tuan, pria ini berjanggut besar, katanya. Tanpa menunggu kata-kata dari para penjaga, seorang pria parubaya dengan janggut besar bergegas ke mansion dari luar mansion. Sosoknya berkedip dan muncul di luar ruang konferensi. Dia membungkuk dan berkata, Jenderal terakhir Tan Yun, saya bertemu dengan jenderal semua jenderal peri. Dengan itu, Tan Yun melepas janggutnya dan mengembalikan penampilan mudanya. Yuner, mata Suan Yuan Haokong melebar, dan kemudian dia menggosok matanya tiba-tiba. Kakak Tan, apakah kamu tidak mati? Kakak Tan, apakah kamu benar-benar tidak mati? Petik 2. Suan Yuan Changfeng dan 9 jenderal abadi bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, aku mengatakannya terakhir kali. Hidupku sangat sulit bagi Tan Yun, dan kebanyakan orang tidak akan membunuhku. Hebat, Yuner, kamu tidak mati. Ini benar-benar hebat. Suan Yuan Haokong melangkah maju, mencengkeram bahu Tan Yun dengan kedua tangan, dan berkata dengan marah, katakan saja siapa malam itu. Membawamu pergi. Juga, Feng Ziming yang menjaga istana Tuan Kota berada di peringkat ke-11 Kaisar, tetapi bukan lawan dari wanita bertopeng. Wanita itu setidaknya harus peringkat ke-12 Kaisar. Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Dihadapkan dengan keraguan Suan Yuan Haokong, Tan Yun berkata dengan jujur, saya tidak tahu siapa wanita ini. Dia ingin membunuhku setelah membawaku pergi. Aku tidak meninggalkan pagoda suci peri. Jadi dia membakarku dengan api sungguhan selama lebih dari 3 bulan. Berpikir bahwa aku sudah mati, dia pulang dan memberitahu ayahnya bahwa dia sudah mati, aman. Saya hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri kembali. Setelah Tan Yun berbicara, dia bertanya,
Laksamana, seharusnya tidak ada banyak wanita di alam kekaisaran di kota abadi Xuanyuan. Apakah Anda tahu siapa yang memiliki seorang putri yang berada di atas tingkat ke-11 alam kekaisaran? Pernahkah Anda mendengar putri siapa yang mengubah api matahari yang sebenarnya menjadi api kehidupan yang sebenarnya? Selain itu, dia telah menutupi wajahnya, tetapi pupil matanya berwarna abu-abu. Apakah kamu pernah melihatnya? Mendengar ini, Xuanyuan Hao memikirkannya untuk waktu yang lama, mengerutkan kening dan berkata, putri keluarga Suge berada di tingkat ke-11 dari kerajaan kaisar 10 tahun yang lalu, muridnya tidak mati abu-abu. Kamu selalu memikirkannya, 11 barak jenderal lainnya memiliki wanita seperti itu. Tanya Tan Yun. Tidak, Xuanyuan Hao berkata dengan kosong. Tan Yunjian mengerutkan kening, apakah Miao Silin dan Sima Yongzheng punya anak perempuan? Miao Silin tidak punya istri, jadi bagaimana dia bisa punya anak perempuan? Xuanyuan Hao mengucapkan kata-kata kosong, namun, Sima Yongzheng memiliki seorang putri, yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Setelah mendengarkan, Tan Yun berbisik, aneh, dari mana wanita ini keluar? Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan langkah bijaksana, Laksamana, ketika wanita itu pergi, kehidupan aslinya tertinggal di dalam gua. Selama kita tinggal di gua, kita pasti akan menangkapnya. Oh benar, dia seharusnya sudah dalam perjalanan kembali ke rumah gua sekarang. Kamu selalu membawaku untuk bergegas terlebih dahulu, jadi kamu bisa menangkapnya. Setelah mendengarkan, Xuanyuan Haokong mengangguk dan berkata, oke, seharusnya tidak terlambat, orang tua itu akan membawamu ke sana sekarang, kamu akan menunjukkan jalannya. Akibatnya, Xuanyuan Haokong memegang Tan Yun di satu tangan, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura tingkat ke-9 dari alam suci kaisar, yang berubah menjadi seberkas cahaya, menembak dari rumah penguasa kota ke langit, dan dikilat, menghilang ke langit malam. Hanya 1 jam kemudian, Xuanyuan Haokong membawa Tan Yun ke Canyon Cave Mansion. Menunggu wanita bertopeng hitam itu mati. Seperti semua orang tahu, Sima Feier di tingkat ke-12 dari Kaisar Realem, karena menyentuh penghalang Kaisar Saint Realem, Tan Yun dan yang lainnya tidak bisa menunggu. Suatu hari berlalu, Tan Yun dan Xuanyuan Haokong tidak menunggu siapapun. 3 hari kemudian, saya masih belum menunggu. Yuner, manfaatkan waktu untuk berlatih, dan aku akan menjaga di sini. Xuanyuan Haokong tersenyum ramah. Iya, Tan Yun menghela nafas, lalu dia mengorbankan pagoda suci surgawi duniawi tertinggi, memasuki lantai 66, duduk di tanah, sambil berkultivasi, sementara alkimia. Waktu berlalu, 4 musim berganti, 1,5 tahun telah berlalu. Xuanyuan Haokong masih tidak menunggu siapapun datang. Tan Yun, yang telah menghabiskan 5.400 tahun di menara, tiba-tiba membuka matanya, dengan kegembiraan di matanya. Karena dia berada di menara dan membutuhkan waktu lebih dari 1.300 tahun untuk berpindah dari tingkat ke-9 negeri dongeng penalti ke tingkat ke-10. Butuh lebih dari 1.800 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-11 penalti Wonderland. Butuh lebih dari 2.200 tahun untuk mencapai hari ini, langkah ke-12 dari puncak negeri dongeng. Bagaimana dia tidak bersemangat? Pada saat yang sama, Tan Yun menyempurnakan 500.000 ramuan hukuman lagi. 20.000 pil obat mujarab kelas atas yang disempurnakan, dan 10.000 pil kaisar kelas atas. Yuner, aku akan pergi selama setengah bulan lagi. Jika kamu menungguku sendirian, kamu dapat kembali ke mansion Tuan Kota bersamaku sekarang. Pada saat ini, suara Xuanyuan Haokong masuk ke telinga Tan Yun. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memeriksa wilayah 7 istri, orang-orang, dan binatang buas. Sen Subing sekarang adalah yang tertinggi di dunia, dan dia telah dipromosikan ke tingkat pertama negeri ajaib pemurnian. Kecuali Fang Ziqing yang merupakan hukuman tingkat 8 di negeri dongeng, yang lainnya adalah hukuman tingkat ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12 di negeri dongeng. Sekarang, kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, dan iblis sudah menjadi binatang peri tingkat 9 di masa dewasa. 8 raja besar seperti Tian Luolong Qiongwang, dan binatang suci Liger Xiaobai sekarang berada di tahap kedewasaan ke-7 dan ke-8. Tan Yun mengambil kembali kesadaran peri, tidak mengganggu orang-orang dan binatang buas, dan kemudian meninggalkan menara suci peri. Ketika Xuanyuan Haokong melihat Tan Yun, dia sudah berada di tingkat ke-12 dari Fairyland of Punishment, dan mata yang menatap Tan Yun menjadi semakin disukai.
Jika putra ini adalah menantu tua, alangkah indahnya. Xuan Yuan Haokong menghela nafas diam-diam. Setelah memuji Tan Yun, dia terbang menjauh dari gua bersama Tan Yun. 1 jam kemudian, Tan Yun dan keduanya kembali ke mansion Tuan Kota. Xuan Yuan Haokong menepuk bahu Tan Yun, dan tersenyum ramah, "Yuner, kamu bisa berlatih dengan tenang. Orang-orang di mansion Tuan Kota, aku telah lulus teknik pencarian jiwa, dan tidak akan ada lagi Eyeliner yang dimasukkan ke atas. Sekarang, kecuali orang-orang di mansion Tuan Kota, di hati semua orang, kamu sudah mati. Itu bagus, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Berlatihlah dengan baik, dan ketika lelaki tua itu kembali dari ekspedisi ini, aku berharap melihat wilayahmu meningkat pesat lagi." Mendengar ini, Tan Yun memandang Xuan Yuan Haokong, sedikit tersesat. "Apa yang telah terjadi?" "Bukan apa-apa, generasi muda melihatmu," memikirkan kakek dari pesawat Fana. Pada saat yang sama, di pusat kota, rumah umum Sima. Di aula abadi, Sima Feier, yang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan wajah malu bulan yang tertutup menunjukkan kegembiraan. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dia tersenyum dan berkata, "Apakah ini kekuatan Kaisar Saint Realm tingkat pertama? Ini benar-benar kuat, rasanya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ketika aku berada di tingkat ke-12 dari Kaisar Realm. Saya ingin memberitahu ayah saya kabar baik, dan kemudian mengambil hidup saya kembali." Setelah mengambil keputusan, Sima Feier memberitahu Sima Yongzheng tentang peningkatan wilayahnya. Dalam kegembiraan Sima Yongzheng, Sima Feier menembak ke arah rumah Gua Ngarai dengan topeng. Dalam perjalanan ke Ngarai, Sima Feier melangkah ke alam suci kaisar yang didambakan, dan suasana hatinya sangat baik. Tetapi ketika dia tiba di gua, suasana hatinya hampir membeku. Di dalam gua, senyum di wajah Sima Feier menghilang. Karena dia menemukan bahwa larangan yang dia tempatkan di pintu masuk gua telah dilanggar, dan hidupnya sendiri di dalam gua itu hilang. "Apa masalahnya?" Sima Feier siang mengepalkan tinjunya, "Apakah hidupku benar-benar panas? Apakah karena seseorang menerobos ilusi secara tidak sengaja, melanggar batasan, dan mengambil nyawaku, atau Tan Yun tidak mati? Setelah aku pergi, dia meninggalkan menara dan mengambil nyawaku. Seharusnya tidak dibuat oleh Tan Yun, dia pasti sudah mati terbakar di menara." Dengan marah dan tidak mengerti, Sima Feier berpatroli di rumah gua dan tidak menemukan petunjuk. "Ya, Tan Yun pasti sudah mati. Dia pasti sudah mati. Aku terlalu curiga. Dia dibakar di menara selama lebih dari 3 bulan. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya aku pergi. Sayang sekali takdirku benar-benar panas. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Jika aku mendapatkan orang ini, aku harus membunuhnya." Setelah Sima Feier terbang kembali ke rumah Jenderal Sima, dia tidak memberitahu Sima Yongzheng tentang hal itu. Menurutnya, Tan Yun sudah mati. Kalau tidak, mengapa begitu lama tidak ada berita tentang Tan Yun kembali hidup-hidup di pusat kota? Sima Feier berada di istananya, memandangi bulan yang cerah di atas kepalanya, matanya penuh kerinduan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ayah sengaja menyembunyikan fakta bahwa aku tidak mati agar aku membantunya membunuh." Petik 2. Saya benar-benar ingin jujur dan pergi keluar dan bermain. Pada saat ini, sebuah suara tua masuk ke telinga Sima Feier, dan nadanya mengandung rasa bersalah yang mendalam. "Tahun-tahun ini saya minta maaf untuk ayah saya. Untuk menyingkirkan para pembangkang, ayah saya meminta putri saya untuk menangguhkan Anda dan melatih Anda menjadi seorang pembunuh." Sima Feier tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Sima Yongzheng yang lebih tua, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri tidak menyesalinya." Sima Yongzheng melangkah maju dan memegang tangan giok Sima Feier, dan berkata, "Setelah setengah bulan, ketika ayahku pergi dalam ekspedisi, dia akan membawamu pergi. Kalau begitu, kamu secara pribadi akan mengarahkan pertempuran ini. Pada saat itu, kami akan membawa Xuan Yuan Haokong dan kepala bawahannya untuk berlindung di Dewa Abadi yang unggul. Pada saat itu, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi pembunuh lagi, membiarkanmu menunjukkan warna aslimu, dan aku ingin putriku menjadi orang yang paling bahagia di dunia." Pada titik ini, air mata berlumpur Sima Yongzheng jatuh dari pipi tuanya. "Sebenarnya, saya benar-benar malu menjadi seorang ayah. Putri, sebelum kamu berpura-pura mati, kamu awalnya adalah anak es dan salju yang cerdas dan baik hati. Dia mengubahmu menjadi iblis pembunuh untuk ayahnya.
Jika ibumu masih hidup di langit, dia pasti benci menjadi seorang ayah. Mendengar ini, mata Sima Feier berlinang air mata, dan dia berbisik, kamu adalah satu-satunya kerabat putrimu yang masih hidup. Siapa yang putrimu bantu ayahnya? Ayah, jangan ucapkan kata-kata sedih ini. Sima Feier menyeka air matanya dan bertanya, bagaimana Laksamana Suge berbicara dengannya? Ya, Sima Yongzheng mengangguk dan berkata, meskipun dia sering bertengkar dengan Laksamana Suge karena ayahnya, dia juga memilih untuk berkompromi dalam menghadapi pembunuhan makhluk abadi yang superior. Ketika saatnya tiba, dia akan bersama kita untuk membunuh tentara Suanyuan sebelum pertempuran. The Lost Canyon adalah tempat pemakaman Suanyuan Haokong. Pertempuran berubah menjadi bintang, setengah bulan kemudian. Rumah Santos. Tan Yun berhenti mundur dan tiba di kamar deputi. Hari ini adalah hari ketika Suanyuan Hao melakukan ekspedisi, dan Tan Yun datang untuk mengantarnya pergi. Kamu harus selalu menjaga tubuhmu. Tan Yun Chao Suanyuan Haokong mengepalkan tinjunya dan berkata, junior menunggumu kembali dengan kemenangan. Suanyuan Haokong terkekeh dan berkata, jangan khawatir, dalam setengah bulan terakhir, Jenderal Suge dan Jenderal Simasha, dan saya telah merumuskan dan menyempurnakan penyebaran tempur kami. Kali ini 3 pasukan kita bergabung, dan puluhan juta pasukan musuh akan terkubur dan hilang di luar ngarai. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan cemas, kamu harus selalu lebih waspada terhadap Sima Yongzheng, apa yang harus kamu lakukan jika dia jatuh dalam pertempuran? Tidak, Suanyuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, sepertiga dari keabadian di Suanyuan Xiancheng dibawa oleh Sima Yongzheng. Suanyuan Xiancheng, sebuah kota raksasa yang berdiri di dataran sepi, dibangun oleh Sima Yongzheng. Meskipun gesekan terus-menerus antara saya dan dia pada hari kerja, saya masih percaya padanya dan tidak akan melakukan hal-hal seperti itu yang membuat marah antara manusia dan dewa. Yuner, kamu terlalu khawatir. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, itu karena generasi muda sangat khawatir. Tidak nyaman bagi generasi muda untuk meninggalkan mansion tuan kota, jadi mereka tidak akan pergi ke gerbang kota untuk mengantarmu pergi. Wajah Tan Yun berubah lurus, dan dia berkata dengan keras, junior sedang menunggu kabar baik di rumah tuan kota, menunggu orang tuamu dan tentara kembali dengan penuh kemenangan. Haha, bagus. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, Yuner. Dengan obat yang kamu berikan, sekarang pasukan Suanyuanku telah meningkatkan keadaan umum dan abadi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang pasukan Suanyuan saya adalah pilar Suanyuan Xiancheng. Semua ini berkatmu. Pada saat ini, Suanyuan Changfeng melangkah ke aula konferensi dengan tenang. Paman, sudah larut, kita harus pergi ke barak dan berangkat dengan pasukan kita. Setelah itu, Suanyuan Changfeng mengepalkan tinju dan memukul bahu Tan Yun dengan keras, dan kemudian memeluk Tan Yun, saudara Tan, kali ini ekspedisi, paman saya dan saya akan dapat kembali. Selama 10 tahun, dan 5 tahun yang singkat mengembalikan. Saya harap pada hari kami kembali, wilayah Anda akan meningkat tajam, dan kemudian kami akan pergi ke medan perang bersama untuk memperjuangkan ratusan juta orang kami di Suanyuan Xiancheng. Berjuang untuk martabat makhluk abadi kita yang lebih rendah. Tan Yun mengangguk berat dan mengulurkan tangan kanannya, sebuah kata pasti. Oke, ini kesepakatan. Suanyuan Changfeng tersenyum, dan setelah tos dengan Tan Yun, dia dan Suanyuan Haokong keluar dari ruang diskusi. Laksamana. Tan Yun melihat ke belakang Suanyuan Haokong, dan berkata dengan keras, ketika kamu kembali dengan kemenangan, aku akan menemanimu ke medan perang lain kali, dan kemudian mencari beberapa jenis obat abadi. Pada akhirnya, dia akan memperbaiki Kaisar Suci terbaik Pil. Ambillah. Suanyuan Haokong kembali menatap Tan Yun dengan ramah, matanya yang berlumpur menunjukkan harapan, oke. Selanjutnya, keduanya meninggalkan mansion tuan kota. Tan Yun memasuki paviliun VIP yang dibangun kembali, dan kemudian dikorbankan ke pagoda peri untuk memasuki latihan. 6 jam kemudian, senja. Kota luar Suanyuan Xiancheng. Hari ini adalah hari ketika 3 tentara Suanyuan, Suge, dan Sima berangkat. Oleh karena itu, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengalahkan 3 pasukan dengan doa yang sungguh-sungguh. Pintu keluar kota luar sudah penuh sesak. Ada lebih dari 30 juta tentara dari 3 tentara. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sima, Jenderal Suge, dan Jenderal Suanyuan, mereka terbang keluar dari gerbang kota dengan sekuat tenaga.
Di atas padang rumput yang luas di luar gerbang kota, Sima Yongzheng mengangkat gelas anggurnya, mendentingkan gelas dengan Laksamana Zuge dan Suanyuan, dan minum. Suara lama menembus langit, dan berkata, untuk warga kota Suanyuan. Untuk kemuliaan kota abadi Suanyuan. Demi kepercayaan semua makhluk abadi tingkat rendah di tanah terbengkalai, kami meninggalkan firasat kami dan bertarung bersama. Ketika dia mengatakan ini, Sima Yongzheng telah membalikkan keyakinannya ketika dia membangun kota Suanyuan bersama. Dia menginjak-injak martabatnya dan martabat bawahannya di bawah kakinya dengan tangannya sendiri. Mansion Tuan Kota, Pavilion VIP. Tan Yun duduk bersila di pagoda peri ruang waktu terbaik. Kali ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk berlatih dengan mantap. Saya ingin memanfaatkan kesempatan dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Bertekad untuk mengambil keputusan, dia mulai berlatih retret pada saat yang sama, lalu alkimia. Di menara waktu, 2500 tahun kemudian, Tan Yun, yang duduk bersila, telah menghasilkan 250.000 ramuan hukuman terbaik. Dengan obat abadi yang tersisa di tangannya, dia tidak lagi berencana untuk memperbaiki obat apapun. Dia ingin menyimpan obat mujarab, dan akan mencari obat mujarab lain di masa depan untuk memperbaiki pil suci kaisar, bahkan pil kaisar. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, dengan kegembiraan di matanya. Karena dia akhirnya menyentuh penghalang Ravening Wonderland. Hahaha, bagus. Ayo, perbaiki negeri dongeng, aku sudah menunggumu terlalu lama. Setelah Tan Yunlang tertawa, dia menutup matanya dan menelan energi peri dengan liar. Yang disebut negeri peri pemurnian mengacu pada penempaan jiwa peri. Kultivasi di alam besar ini adalah bahwa jiwa peri jauh di dalam pikiran peri membuat jiwa peri lebih kuat. Hanya ketika jiwa peri disempurnakan dan dipromosikan ke ranah kaisar, jiwa peri dapat menjadi jiwa kaisar. Dengan keabadian tingkat 12 di Fairyland of Punishment, memasuki tingkat pertama alam abadi, janin yang dihukum di kolam spiritual akan menjadi janin abadi. Saat menyempurnakan keabadian, tingkat 12 di negeri dongeng dan memasuki ranah kaisar, jiwa peri dalam pikirannya menjadi jiwa kaisar, dan janin abadi di kolam spiritual akan berevolusi menjadi janin kaisar. Tan Yun penuh dengan harapan. Dia tahu bahwa begitu dia dipromosikan ke negeri dongeng, dia akan dapat berlatih pada saat itu, tingkat ke-12 tubuh tiran Hongmeng, tubuh tiran 5 elemen. Saat Tan Yun berlari menuju dunia, Hongmeng pertama di kolam spiritualnya menghukum anak itu, kelopak matanya sedikit bergetar. Saat kedua mata terbuka, itu berarti Hongmeng pertama menghukum anak itu dan berkembang menjadi pemurnian Hongmeng. Tahun-tahun berlalu. 300 tahun setelah waktu di menara, Hongmeng pertama yang memurnikan janin abadi tiba-tiba membuka matanya. Matanya kacau dan dalam, seolah-olah ada tulang punggung agung di rahim Hongmeng Ravening Immortal. Saat Hongmeng Ravening Immortal Tier pertama membuka matanya, Tan Yun tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dari Hongmeng Ravening Immortal Tier pertama. Pada saat yang sama, Tan Yun merasakan jiwa peri di kedalaman pikirannya, dan menjadi ulet. Selanjutnya, Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan 5 Elemen, dia bersiap untuk meningkatkan wilayahnya ke tahap ke-8 dari negeri dongeng yang dia latih. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun membutuhkan waktu 3000 tahun lagi untuk mencapai tingkat kedua negeri ajaib pemurnian. Butuh 3300 tahun untuk dipromosikan ke tier 3 dari Ravening Wonderland. Butuh 3600 tahun untuk memasuki tahap keempat dari negeri ajaib pemurnian. Butuh 4000 tahun untuk melangkah ke tahap kelima dari Ravening Wonderland. Butuh 4500 tahun untuk berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik dari negeri peri pemurnian urutan ke-6. Butuh 5000 tahun untuk memasuki tahap ke-7 dari negeri ajaib pemurnian. Pada akhirnya, butuh 5600 tahun lagi untuk berhasil naik ke tingkat ke-8 Lian Wonderland. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan diam-diam berkata, saya telah menghabiskan 31.800 tahun di menara. Sudah lebih dari 8 tahun 9 bulan dari dunia luar. Sekarang Jenderal Suanyuan belum kembali, apakah dia dalam masalah? Tan Yun mengesampingkan kebingungan itu, dan berkata dengan suara yang dalam, sudah waktunya untuk mengolah tubuh penguasa 5 elemen urutan ke-12. Tan Yun memejamkan mata dan fokus, memasuki meditasi, dan datang ke dunia Hongmeng di jantung Hongmeng. Tan Yun berdiri di langit dan diselimuti kesadaran abadi. Benua Hongmeng telah berkembang hingga radius 3000 mil saat wilayahnya melonjak.
Tan Yun merasa cukup puas. Kekuatan, aku, Tan Yun, merindukan kekuatan yang kuat. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku. Dengan raungan panjang dari Tan Yun, tepat di bawah benua Hongmeng, 960 helai cairan Dewa Hongmeng terbang keluar dari lautan luas cairan Dewa Hongmeng. Aliran cairan suci Hongmeng, menari seperti sekelompok naga, berkeliaran di sekitar Tan Yun, dengan panik mengalir ke alisnya, dan mulai mengikis seluruh tubuhnya. Tan Yun tahu bahwa tubuh yang mendominasi 5 elemen akan menggunakan cairan ilahi Hongmeng untuk menghancurkan seluruh tubuhnya sebelum membentuk kembali tubuhnya. Proses ini panjang dan menyakitkan, ini adalah tempat kematian dan kemudian kehidupan. Ini seperti kelahiran kembali Phoenix Nirvana. Apa? Namun, tidak peduli seberapa tegas Tan Yun, dia masih membuat suara kesakitan. Yang menyedihkan adalah Tan Yun duduk bersila di menara peri, fitur wajah, leher, dan bahkan kulit seluruh tubuh mulai retak, darah berdeguk, dan daging dan darah mulai meninggalkan tubuh dengan kecepatan yang terlihat, dengan mata telanjang. Beberapa hari kemudian, Tan Yun berubah menjadi kerangka duduk bersila. Kemudian, semua organ-organ internalnya juga retak dan menghilang, hanya kerangka lengkap yang tersisa, hanya sekelompok jiwa peri yang berdetak perlahan di tengkorak. Pada saat ini, Tan Yun sudah kehilangan kesadaran karena kesakitan. Dia benar-benar ingin tidur, tapi dia tidak bisa. Karena begitu Anda kehilangan kesadaran, cairan ilahi Hongmeng akan lepas kendali. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat membentuk kembali tubuh Anda dan akan musnah. Pada saat ini, aliran cairan surgawi Hongmeng perlahan mengalir keluar dari tengkoraknya dan menyebar ke tulang-tulang di seluruh tubuhnya. Ketika cairan ilahi Hongmeng menyelimuti tulang-tulang seluruh tubuhnya, matanya dapat dilihat melalui cairan ilahi Hongmeng, dan tulang-tulang Tan Yun hancur inci demi inci. Suatu hari kemudian, setelah seluruh tulang tubuh Tan Yun menghilang, cairan ilahi Hongmeng tiba-tiba memancarkan kilau warna-warni, membentuk penampilan tulang seluruh tubuh yang cair, dan kemudian, dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, itu mulai mengeras. Di menara waktu, 10 tahun kemudian, Dewa Hongmeng mencair menjadi tulang berwarna-warni. Kemudian, tulang menghasilkan darah, darah menghasilkan daging. Setelah 60 tahun di menara, Tan Yun, duduk bersila, telah kembali ke penampilan aslinya. Segera, dia membuka matanya yang belum terbuka selama lebih dari 30.000 tahun. Pada saat ini, Tan Yun telah mengolah tubuh penguasa 5 elemen ke tahap peringkat ke-12, memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak suci kelas menengah dengan tangan kosong. Tan Yun perlahan bangkit, dan berkata dengan suara yang dalam, 5 elemen mendominasi. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, seluruh tubuh Tan Yun menunjukkan 5 warna emas, kayu, air, api, dan tanah yang indah. Tubuhnya mulai membengkak, dan dalam napasnya, dia mencapai raksasa 600 sang, seolah-olah raksasa berwarna-warni berdiri di menara. Tan Yun mengepalkan tinjunya, mata bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung, kekuatan yang telah lama hilang akhirnya kembali. Dalam kehampaan dan gemetar, pengetahuan peri Tan Yun mengalir keluar dari menara suci peri, dan kemudian, dari puncak gunung suci Suanyuan, membubung ke langit dan menembus lapisan awan. 5 juta sen, 10 juta sen, 20 juta sen, sampai 23 juta sen, apa kau tetap di sini? Anda harus tahu bahwa hanya orang kuat dari peringkat ke-8 dari alam kaisar biasa yang dapat mencapai radius 20 juta sen. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Saat tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, jiwa abadi bahkan lebih kuat dari ranah kaisar ke-8. Di puncak gunung suci Suanyuan, berdiri aula abadi ruang waktu yang bagus dan bermutu tinggi yang tingginya ribuan kaki. Aula ini dibagi menjadi 36 lantai, dan satu hari kultivasi setara dengan 8 tahun di luar. Di kamar kerja yang didandani di rumah seorang putri di lantai 36, seorang gadis cantik dengan mata tertutup sedang duduk bersila saat ini. Gadis muda itu berusia sekitar 29 tahun, mengenakan gaun hijau setinggi langit-langit, dengan fitur yang sangat indah, sosok yang ramping, tangan yang indah, dan pinggang yang mulus. Kecantikan penampilannya memang tak terlukiskan. Tiba-tiba, gadis berbaju hijau itu sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya yang indah terbuka sementara bulu matanya yang panjang bergetar. Matanya unik, matanya biru seperti safir. Jika Anda hanya melihat teropongnya, sulit untuk membuat orang menganggapnya sebagai manusia. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata indah gadis rok hijau itu, bibirnya terbuka ringan,
dan suara surga terdengar, kesadaran peri dilepaskan dari mansionku. Siapa yang telah memasuki tahap ke-8 dari Kaisar Realem? Dengan ragu, gadis berbaju hijau itu menutup matanya lagi, mencapai keadaan hatinya seperti air yang tenang, dan mundur lagi. Pada saat yang sama, di lantai 66 mansion Tuan Kota, Menara Suci Abadi, Tan Yun menarik kesadaran abadi, dan tersenyum puas, dengan kekuatan dan sarana saya saat ini, saya tidak takut pada Kaisar tingkat 9 yang kuat. Bahkan menghadapi keabadian urutan ke-10 dari Kaisar Realem, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, lebih dari 9 tahun telah berlalu sejak dunia luar, dan saya tidak tahu bagaimana Jenderal Xuan Yuan dan mereka berada di medan perang. Pada saat ini, suara Sen Subing yang menyenangkan terdengar di belakang Tan Yun. Suamiku, selamat atas promosimu ke tingkat ke-8 negeri ajaib pemurnian. Tan Yun tiba-tiba menyusut, melihat kembali ke Sen Subing, yang merupakan sosok tanpa tulang, hehe tersenyum, suaminya tidak sebaik kamu sekarang berada di tingkat ke-12 negeri dongeng. Ada apa? Rindu aku. Pada saat ini, Sen Subing langsung memesona, mengerucutkan bibirnya, buru-buru membalikkan tubuhnya, memunggungi Tan Yun, suami, kenakan pakaianmu. Sebelum Sen Subing selesai berbicara, dia membuat suara yang memesona, tetapi sosok Tan Yun melintas, memeluk Sen Subing dari belakang, dan tertawa dengan suara rendah, betapa repotnya memakai pakaian, bukankah kamu masih harus melepasnya nanti? Petik 2. Suamiku, kamu apa yang kamu inginkan? Sen Subing takut mengangkat kepalanya karena malu. Tanya kamu dengan sadar, kamu harus dihukum. Tan Yun mendesah pelan di telinga Sen Subing, di menara selama lebih dari 30.000 tahun, apakah kamu tidak merindukanku? Oh, Tan Yun menepuk pantat Sen Subing dengan tangan kirinya. Kamu, nekrotik. Begitu Sen Subing berbicara, Tan Yun memutar tubuhnya. Tan Yun mencium Sen Subing dengan dominan, dan ketika Subing tidak bisa bernapas, Tan Yun berbisik, sekarang aku ingin meluruskanmu di tempat. Tan Yun meremukkan Sen Subing ke tanah, melepaskan ikatan busur di pinggang Sen Subing dengan kedua tangan, dan melepas lapisan pakaian satu persatu. 5 jam kemudian di menara, Namong Yukin, yang sedang duduk bersila di sofa di menara, membuka matanya yang indah, matanya menunjukkan kerinduan, saya belum melihatnya selama lebih dari 30.000 tahun, dan saya tidak melihatnya, tidak tahu apa ranah suamiku. Aku akan pergi dan melihat apakah dia dalam kondisi tinggi. Namong Yukin, yang baru saja memasuki tahap ke-8 dari Ravening Wonderland, membuka gerbang menara dan berubah menjadi bayangan, berdiri tegak dan tinggi di luar menara 66 lantai sambil bernafas. Ledakan. Namong Yukin mendorong gerbang menara dan berjalan masuk sambil tersenyum, suamiku, aku datang untuk menemuimu. Sebelum dia selesai berbicara, mata indah Namong Yukin melebar, dan dia tercengang. Di depan mata, saya melihat Tan Yun dan Sen Subing bertarung dengan sengit. Suami, saudari Yukin ada di sini. Ketika Sen Subing menemukan Namong Yukin, dia sangat malu sehingga dia membenamkan kepala di dada Tan Yun ketika dia berada di gerbang menara. Ahem, aku tahu, baru saja aku tahu dia bangun. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Namong Yukin, yang lambat datang, menutup matanya dengan tergesa-gesa, dan berkata, suamiku, kamu nekrotik. Dengan mengatakan itu, Namong Yukin melarikan diri. Setelah beberapa saat, Sen Subing meninggalkan gerbang lantai 66 dengan senyum puas dan bahagia. Desir-desir, sebuah bayangan ungu melintas melalui menara, dan muncul di depan menara dalam sekejap. Tan Yun mendorong pintu untuk masuk dan berjalan menuju Namong Yukin. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan? Namong Yukin malu untuk tidak melihat Tan Yun. Tentu saja ia melakukan sesuatu yang baru saja Anda lihat. Tan Yun berkata sambil mengambil Namong Yukin, dan melemparkannya ke sofa. Selama sebulan penuh di menara, Tan Yun pergi, mengunjungi 7 istri. Apa artinya mengunjungi? Hei, kamu tahu, setelah tinggal bersama 7 istri, Tan Yun kembali ke lantai 66 dan berlatih retret. Sejak Tan Yun memasuki menara, pada tahun ke-12 waktu di luar, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan napas urutan ke-10 dari negeri dongeng pemurnian keluar dari tubuhnya. Betul sekali, Tan Yun sekarang telah memasuki tingkat ke-10 dari negeri ajaib pemurnian. Matanya mengungkapkan kilau melihat segalanya, dengan kekuatan tantangan lompatan katak saya,
Jika tidak ada seorang pun, saya dapat menggunakan semua cara saya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 dari alam kaisar. Bahkan jika aku bertemu dengan orang kuat dari tingkat ke-12 dari alam kaisar, aku memiliki kemampuan untuk melarikan diri jika aku kalah. Setelah itu, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, sudah 12 tahun, mengapa Laksamana Suanyuan tidak kembali? Tidak, aku harus pergi dan bertanya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari menara, dan muncul di lantai 3 paviliun VIP di saat berikutnya. Saat sosok Tan Yun berkedip, ketika dia melangkah keluar dari paviliun VIP, tiba-tiba, sebuah suara indah terdengar dari belakang Tan Yun, Tan Yun. Tan Yun berbalik dan melihat sekeliling, lalu dia terkejut, Xiao Cui. Di mata Tan Yun, kecantikan langsing yang tidak jauh di depannya adalah orang yang menerima Xiao Cui-nya di gerbang kota bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Zhang Yizong bergegas ke sisi Xiao Cui dan berkata, Nona kedua, bisnis besar tidak baik. Apa masalahnya? Xiao Cui berkata dengan nakal, ada apa? Itu membuatmu cemas. Nona kedua, saya baru saja mendapat kabar bahwa Jenderal Sima dan Laksamana Suge telah memberontak. Air mata Zhang Yizong menetes. 10 jenderal abadi di bawah tuannya, hanya tuan muda ketiga dan 3 jenderal abadi lainnya yang lolos dengan cedera serius. Kembalilah. Tuan muda ketiga hanya membawa kembali lebih dari 1 juta tentara abadi, dan 8 juta tentara abadi yang tersisa sudah mati. Tubuh Xiao Cui bergetar, wajahnya langsung pucat, dan dia gemetar, aku, di mana ayahku? Zhang Yizong menangis dan menangis, tuan muda ketiga berkata bahwa tuan tertua dibunuh oleh Sima Yongzheng dan Suge Xiong. Tubuhnya jatuh ke Lost Canyon. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, Xiao Cui menggelengkan kepalanya dan meneteskan air mata, tidak mungkin. Ayahku, dia kuat, dia tidak bisa mati. Pasti Chang Feng berbicara omong kosong, aku akan bertanya padanya secara pribadi. Xiao Cui menangis, dan terbang menuju aula Suanyuan Chang Feng di udara. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa wanita yang mengaku sebagai Xiao Cui di gerbang kota sama sekali bukan bawahan dari rumah penguasa kota, tetapi satu-satunya putri Suanyuan Haokong, Suanyuan Linger. Adapun mengapa Suanyuan Linger berpura-pura menjadi pelayan mansion tuan kota di awal, Tan Yun tidak punya niat untuk memikirkannya lagi. Wow, sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di sebelah Zhang Yizong, dengan ekspresi cemas, Zhang tua, apa yang terjadi? Saya tidak tahu terlalu banyak. Letnan Jenderal Tan, Anda harus bertanya pada tuan ketiga. Zhang Yizong melihat, dengan cemas berkata, saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilaporkan kepada penguasa kota. Saya akan keluar dari perusahaan dulu.